Xiaomi Kaido. Aman kah jantung kah? Yang sabar ya katanya. Ya Begejo. Dan Acu izin Pani katanya. Buset Pani. Thank you Kane udah mampir. Bakal blazing duetan kah ini? Let's go, kita lihat aja ya. Game pertama teman-teman, antara Onyx versus dari tim EPOS. Siapakah yang bakal memenangkan matchnya untuk game kali ini? Kita akan lihat saja guys ya. Udah lama nggak main Claude, don katanya. Buset, sudah disepil ya. Oh, oke. IC Fenrir, IC. Semangat ya buat Aurora, yang terbaik buat timnya. Semoga nanti bisa menggacor di turnamen. Let's go guys, sampai kita masuk juga ke Land of Dawn. Pertarungan di game pertama antara Onyx dan EPOS. Siapakah yang berhasil memenangkan match untuk game yang kali ini? Dan yang bakal terjadi antara teman-teman dari tim Onyx dan juga EPOS. Ada Jonathan dengan memakai Nathan melawan harusnya Skyway yang kini berada di arah top lane. Hero Cloud menjadi pilihan dengan adanya badang dari seorang Afrian yang mencoba untuk langsung membuka barrier dan mencoba mengejutkan langsung serang Jonathan. Harus berhati-hati. Pengambilan ke arah purple kini sedang dilakukan. Kita mencoba untuk mengambil, di mana Asam harus juga mencoba mempertahankan areanya dengan melawan seorang Kaido ya, yang ternyata kali ini nggak pakai hero salah satu terbaiknya, itu adalah hero Kagura. Hero Odette yang menjadi pilihan utama dari dirinya, di mana satu buah Vexun berhasil menjegal ke arah serang Asam, di mana Afrian pun juga mencoba mengejar. Purple-nya apakah masih cukup cepat untuk bisa diambil? Karena sepertinya pressure akan terjadi. Meskipun kini pengikatan ke arah serang kita pun juga akan dilakukan duluan dari teman-teman tim Onyx, yang cukup nekel sih kalau misalnya pengen ngamanin Uranus duluan dengan pada resort yang sepertinya kurang memadai ya. Namun kalau kita juga di area bawah, Bri sedang mencoba untuk mengatur posisinya melawan Gas dengan hero lapu-lapu. Tapi first bolt berhasil terlihat, poin pertama pun berhasil terjadi. Gak tahu berhasil ditumbangkan, dan poin kedua kini akankah juga terjadi karena serang Fiery, dimana diri bakal dikejar dan serang Jonathan mencoba untuk menjaga. Namun barrier pun mencoba untuk menghalangi lagi serang Kaido yang kini apakah harus malah dijadikan opsi untuk bisa ditumbangkan juga. Poin kedua yang seperti akan mencoba diincar oleh pasukan dari teman-teman tim EPOS, mencoba memperkuat lini per lini ya. Dimana kali ini di bagian top lane pun Skyway masih terus mencoba menembak, memberikan ancaman dengan besar dengan tentunya Blazing Duet yang nantinya bisa untuk dia keluarkan ya. Blazing Duet yang tentunya bisa sangat-sangat berbahaya ya buat teman-teman dari tim Onyx, apalagi kalau misalnya mereka nggak punya darah yang cukup tebal untuk bisa menang pertempuran ya. Pesan, simpenin GW membiabang. Boleh Nets, abis ini kan Nets mau gold kah? Gaskan abis ini Nets ya. Dengan masih ada area yang di bagian bottom lane mencoba untuk di cover oleh seorang Bri, mencoba untuk membuka kasbah serangan, di mana dirinya pun harus tersambar. Barrier pun terbuka. Afrian menggunakan satu buah Fist Crack, menjadi masalah karena Bri pun harus mencoba untuk survive. Halo DG, welcome DG. Lo nggak sampai 2 menit ternyata katanya. Cepet banget bro. Itu mandi atau cuci muka? Kita mengambil ke arah purple. Apakah akan dilakukan terlebih dahulu untuk seorang Uranus, dimana kali ini mencoba untuk lebih konsisten memainkan terlebih dahulu pengambilan ke arah turtle yang ada di arah bottom lane. Berhasil terbuka untuk pasukan dari tim EPOS yang sepertinya berhasil mengambil turtle pertama mereka. Bahkan ada team fight yang berhasil terjadi. Asam ditumbangkan. Sebuah ultimate dari seorang Kaido berhasil terbuka. Sensong yang berhasil membuka pengambilan ke arah Asam, menjadi tambahan pick off yang akhirnya berhasil dipegang. Tapi Blazing Duet kini mencoba juga dilakukan, dimana Skyway pun harus pulang dikejar. Gato pun berhasil memperkuat satu serangannya. Cutthroat berhasil terbuka, dimana poin kedua berhasil kini disamakan oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx. Dan apakah turut di bagian top lane juga berhasil untuk mereka dapatkan di area atas sana. Daging Wahyu bejir, satu buah Fist Crack pun dilakukan. Afrian masih mencoba untuk bertahan, dimana kini berhasilkah untuk pulang ke arah belakang atau mungkin mencoba untuk mempertahankan area, di mana serang Jonathan pun kini mencoba untuk dijebak.
Satu buah battle nearby pun digunakan. Hampir saja Jonathan pun mungkin terkena point kill, tapi sayangnya Sensong masih terbuka dan rasa pun kini menjadi masalah karena dengan darah sekaratnya hampir saja tumbang untuk game yang kali ini. Hampir 2 kali terkena eliminasi. Halo Bang Ryan, welcome Bang Ryan. Abis ini mau ikutan kau Bang Ryan? Gimana beberapa kita lihat serangan-serangan tipis-tipis masih terbuka. SKW akankah langsung mencoba untuk membuka blessing duetnya, dimana ngelawan serang Jonathan juga nggak mudah ya. Ada Inspire yang dia punya juga bisa untuk membuka attack speed tambahan ya. Dan kita lihat di bottom lane masih ada pertarungan yang terjadi. Geras dan juga Bri saling mencoba untuk beradaptasi, tapi kali ini sama-sama memang belum bisa mendapatkan point kill ya. Tapi kerugian harus terjadi karena Geras yang udah berhasil ternyata ditumbangkan sebanyak 1 kali. Ngambil karena Purple pun juga kini bakal di pressure. Kita mulai mencoba untuk menunjukkan kekuatan dari segi durability-nya, bakal membuat ancaman dengan besar untuk pasukan tim Onyx. Nah, melihat Fire pun juga kini cukup available untuk bisa membantu. Penambahan darah apakah cukup baik bisa terjadi, mana Fishcrack pun malah berhasil lakukan. 2 pemain tumbang, seorang jungler dan juga sesosok roam dari pasukan dari teman-teman tim Onyx. Dan kini Bri juga dalam masalah. Barrier pun apakah bakal berhasil mengenai dirinya, dimana sebuah penalty zone tadi juga sempat digunakan, mencoba untuk kabur tapi dalam posisi nggak baik. Lagi terkena Barrier, tapi Sensong dan serang Kaido pun malah berhasil melukai, dimana seorang Skyway masuk tanpa izin. Blessing duetnya pun berhasil mencoba mengobrak-ngabrik pertahanan dari pasukan tim Onyx, dimana Kaido pun harus dijadikan korban. Dan Jonathan pun kini harus mencoba ya mengambil ke arah sebuah buff terlebih dahulu di arah top lane sana. Mencoba untuk menambah lagi buff, dimana dirinya kini harus tertinggal 1 level dari SKW yang mencoba untuk melakukan manuver dengan 1 buah battle error impact-nya, dan membuat dirinya pun selamat dalam sebuah pertarungan. Untuk yang masih berhasil kabur, tapi turtle yang berikutnya pun kini juga harus dijadikan alasan untuk ada pemain yang sigap dan memberikan zoning ya, karena tentunya perbuatan yang kali bakal cukup berbahaya. Halo Bang DG sama Bang ini bareng-bareng gak mereka berdua? Dimana pengambilan turtle kali ini harus berhasil diambil serang Kite. Retribution on point, dimana sebuah barrier tambahan pun berhasil melukai lagi, tapi kini Jonathan menjadi pick up mahal, dimana Sensong pun juga harus melukai serang Kite. Gas pun muncul dari belakang, Brefighter-nya pun berhasil membuat Bri pun kini hilang, dan 1 sambaran blessing duet pun kembali diberikan, membuat 2 pemain pun kini akan berhasil cukup sigap untuk bisa bertahan. Namun sayangnya Geras melakukan double kill dengan begitu manis. Dan pengancuran karakter di bagian tengah pun sepertinya kini nggak akan bisa dihindarkan lagi oleh teman-teman dari tim Onyx. Berhasil mendapatkan beberapa turret lainnya. Kita lihat juga Geras kembali ke arah bawah. Harus ada permainan yang lebih baik lagi ditunjukkan oleh teman-teman dari tim Onyx jika mereka ingin melakukan comeback di match yang kali ini ya. Dan Jonathan juga harus mencari pick up pertamanya. Mungkin bisa di backup dengan beberapa pemain juga, karena sepertinya Jonathan bakal menjadi pemain penting ya, yang akan mulai mencoba untuk ditargeting buat teman-teman dari tim Impos. Apalagi dengan masuknya seorang Afrian, jadi bakalkan membuka barrier dan Fishcrack mungkin bisa digunakan. Lihat Fishcrack-nya berhasil dilakukan, memberikan ancaman. Jonathan juga terkena sebuah surprise karena blessing duet malah terjadi langsung di tangan dari Skyway. Tadi sempat mencoba untuk memberikan sebuah surprise langsung dan hampir saja membuat eliminasi. Dan Roadwave pun digunakan langsung untuk serang Asam pun selamat pulang ke arah turutnya. Tapi ada sebuah efek yang juga bisa menjadi pertahanan besar. Ada momen yang mungkin bisa dimaksimalkan juga untuk pasangan tim Onyx dalam melakukan pembalikan dari segi keadaan. Bri nggak punya kekuatan yang cukup lebih untuk bisa memasakkan lagi pertarungan, harus kabur. Akan menjadi sebuah masalah jika harus malah terkena point kill, dimana di arah top lane pun juga kini malah berhasil melukai Afren untuk kali ini. Skyway pun beradu mekanik, namun Jonathan pun berhasil memenangkan pertarungannya. Poin pertama akhirnya terbuka dan membuat Skyway pun kini tumbang untuk kedua kalinya. Dan turret di bagian atas ini bakal menjadi turret pertama yang bakal mencoba untuk dipush langsung oleh seorang Jonathan. Menjadi pemain yang ini berhasil sepertinya ya mendapatkan objektif pertama. Asam harus berhati-hati. Petrify Gaming mencoba menculik seorang Jonathan, di mana roadway pun terjadi. Namun ada beberapa pemain juga kini bakal mencoba untuk memberikan 1 buah BD langsung ke arah seorang Jonathan.
di mana poin kill pun masih terus bertambah. Poin kedua berhasil didapatkan, tapi Blastio pun gak bisa terlalu ditahan karena Skyway berhasil memberikan kejutan. 2-1 pun harus terjadi dan kerugian pun harus malah ditanggal oleh teman-teman dari tim EPOS untuk game yang kali, dan mereka malah memberikan kerugian lebih buat teman-teman dari tim Onyx, di mana mereka pun kini juga akan mulai memanfaatkan lagi sektor lain untuk bisa membuat penghancuran ke arah turret mungkin kini bisa terjadi. Ntar nunggu kalau ada free nanti langsung masuk aja Pak Eko ya, pakai spin ya. Wah, ini kayaknya Gears bakal rotasi ternyata ya. Dan terlihat udah mulai ada seorang Skyway yang kini bermain di arah bottom lane, mencoba untuk menjaga area, di mana di bagian bawahnya juga turret bakal menjadi turret tambahan yang seperti akan mulai di-push. Mana Gears pun dalam masalah, Brevator sempat terbuka, dimana kini satu buff Fist Crack pun dilakukan langsung oleh serang Afrian, mencoba untuk memberikan keancaman ke arah serang Bri, dimana kali ini serang Afrian pun harus malah terculik, gak punya damage yang cukup lebih lagi untuk bisa menculik karena pemain. Afrian pun ditumbangkan, tapi kita pun juga kini masih sendirian. Sensong berhasil memberikan satu last hit, dimana kini juga ada Brevator serang Gears yang sepertinya harus mencoba untuk membuat dirinya selamat dalam pertarungan. Asam dikejar, mencoba untuk membagi formasi, dimana kali serang Asam pun harus terkena point kill. Palu yang berhasil dilepaskan langsung oleh serang Bri berhasil melukai dengan cukup dalam. Dan apakah ini bakal menjadi momentum yang terbaik buat pasukan dari tim Onyx untuk melakukan comebacknya untuk match yang kali ini, dimana Skyway ini juga cukup nekat sih, masih berada di arah depan dan terus mencoba untuk memberikan ancaman. Bahkan Blazing Duet hampir saja membuat Gatal pun hilang di bagian sana. Battle dari Mac dengan juga dimana Bri gagal untuk bisa mengejar ke arah dirinya. Skyway kini mencoba untuk memberikan satu ball recall langsung, pulang dengan cepat ke arah belakang dan mengisi tanahnya lagi karena udah mulai ada Lord ya, yang harus bisa diantisipasi jika pasukan dari teman-teman timnya Onyx ya tentunya nggak mau ya dikasih untuk bisa mendapatkan Lord yang begitu free di bagian bottom lane untuk kali ini. Kita lihat zoning pun masih bakal terbuka. Kedua tim mulai bersiap, tentunya akan mencoba untuk mengambil space di bagian bawah untuk Lord yang pertama. Dengan Bri yang kini akan membuka penalti zone-nya, mungkin bisa mengurung beberapa pemain, tapi Gas membuka langsung Brevator, tapi nggak punya darah yang cukup banyak. Apakah masih memaksakan dengan War, di mana poin pertama pun harus terjadi dan Gas pun harus terluka. Dan sayangnya ada sebuah poin ketambahan yang berhasil juga didapatkan oleh serang Jonathan, di mana kali juga harus hilang dan Asam pun berhasil memberikan penculikan, tapi dengan 2 orang pemain tersisa, penghancuran ke arah inner turret di bagian bawah pun sepertinya akan berhasil kini didapatkan oleh pasukan dari tim Onyx. Penjagaan dari teman-teman timnya Onyx pun juga cukup baik. Ada seorang Bri yang bakal mencoba untuk menggagalkan ya setup atau mungkin beberapa pergerakan yang mungkin teman-teman dari EPOS akan lakukan. Dan ini juga harusnya bisa memperkuat juga ya space untuk pasukan dari tim Onyx ngambil ke arah Lord yang ada di arah bottom lane. Zoning masih akan terbuka, dimana kini malah mencoba untuk menjalankan area di bagian tengah terlebih dahulu, mencoba untuk lebih sepertinya menyulitkan dengan beberapa penyulitan lain ya yang harus terjadi buat teman-teman dari tim EPOS. Meskipun kali ini mereka nggak akan mudah ya untuk tercuri perhatiannya. Mereka mulai melihat ada satu kesempatan di mana Lord mungkin bisa diambil. Kita pun memasang badan menjadi pemain yang memiliki durability cukup tebal, dan Asam pun kini akan memberikan penculikan seperti di bagian bottom lane. Gak harus berhati-hati karena akan mencoba diculik. Fiskek diarahkan ke arah dirinya, untungnya tambahan darah dari seorang Fiery berhasil terjadi. Dan lihat kini ada seorang kayak yang harus malah terculik duluan, di mana Gas menjadi korban kedua. 1-1 terjadi dari kedua tim, di mana di bagian bawah kita pun juga kini akan berhasil memberikan pukulan manisnya untuk bisa membuat Fiery pun gak bisa memberikan bantuan support lagi buat teman-teman dari tim Onyx di 20 detik kemudian. Dan ini bakal menjadi kesempatan yang cukup baik harusnya untuk pasukan dari teman-teman tim EPOS. Apakah berhasil membuat mereka pun mengunci ke arah Lord, dimana Jonathan pun masih mencoba untuk cukup ready, lakukan beberapa serangan dan down bagaimana terjadi. Dan apakah kini berhasil untuk membuka satu buat triple kill ke arah Afrian yang bakal dikejar. Ada juga seorang Fanny yang mencoba untuk melakukan pengejaran ke arah seorang Afrian. Konsil gunakan dan masih mencoba untuk menggocek di mana posisi Afrian pun begitu berhasil dengan baik
pulang ke arah belakang sana. Dan penguluran waktu yang tersedia membuat Gears dia juga siap mencoba untuk memberikan ancaman. Meskipun Kaido pun berhasil menculik, ada satu pemain yang harus lagi dan lagi ditumbangkan langsung buat teman-teman dari tim EPOS. Yang pengambilan Lord pun kini akan terjadi. One last pun dilakukan. Kaido berhasil mengambil ke arah Lord yang pertama ya. Dan harus ngasih space dimana pasukan dari tim EPOS pun kini harus sepertinya pulang ke arah belakang sana, mencoba untuk menerima kenyataan bahwa Lord pertama gagal untuk bisa mereka pegang. Tapi tentunya masih ada harapan ya. Setiap perjuangan pasti akan ada harapan ya teman-teman ya. Dan ini yang harus dipercayakan buat teman-teman dari tim EPOS. Mereka harus lebih bisa manfaatin lagi team fight mereka untuk bisa melakukan pembalikan keadaan ya. Kalau misalnya pengen ikutan pakai ID bisa pakai VIP. Gears langsung Mario kata Bang Han. Apa itu Bang Han? Lihat dengan satu pot team fight lagi yang bakal terbuka. Gears berhasil menculik. Saya Jonathan menjadi pick up mahal yang harus mau didapatkan langsung oleh pasukan dari EPOS. Tapi mereka juga kini harus ditandai. Satu momen tumbang dan satu lagi pemain sepertinya juga kini akan mencoba untuk di-ganking. Tapi nggak tahu mencoba untuk memberikan harapan agar Bri mungkin bisa pulang. Sementara dengan tembakan yang terus dilakukan, Skyway pun harus malah berhasil dipukul dengan palu manca dari seorang Bri, di mana kini Steel Cable yang juga akan berhasil menculik para pemain. Tapi barrier yang harus terbuka malah membuat serang Kens pun kesulitan untuk bisa berhasil kabur dengan darah begitu tipis. Dan Little Fire pun kini harus sendirian melawan beberapa pemain. Dan ini bakal menjadi tentunya sebuah kesempatan ya untuk EPOS kembali memimpin dengan gold yang juga harus mereka kejar. Apakah ada peluang mereka untuk langsung mematahkan sebuah kesempatan yang seperti tadi pasukan dari tim Onyx punya ya. Dengan kita lihat ada beberapa area yang kembali juga dijalankan. Ini bakal menjadi masalah. Harus berhati-hati tentunya pasukan dari tim Onyx di gamenya kali ini. Defense harus lebih diperkuat lagi. Dimana kali ini beberapa pemain mulai mencoba untuk menghancurkan turret yang ada di area atas. Lihat ada Objective Gaming yang akan mencoba untuk diambil buat teman-teman dari EPOS. Bri masih menjaga tempatnya, tapi di arah lain ya ada turret juga yang harus malah dihancurkan. Objective Gaming yang berhasil dimanfaatkan oleh pasukan tim EPOS dengan masuknya juga seorang Skyway. Little Fiery berhasil terkena satu tembakan langsung, dimana Bri pun juga kini harus berhati-hati karena barrier pun sempat mencoba untuk mengenai dirinya. Dengan masih mencoba untuk nekat, gak tahu pun kini harus mencoba untuk selamat. Untungnya berhasil cover dengan posisi yang cukup membahayakan ya. Dan Bri yang juga masih cukup nekat, sepertinya kini akan mencoba memaksimalkan Kaido untuk bisakah melakukan penculikan ya. Namun malah penculikan yang ingin dilakukan oleh seorang Kaido harus malah membuat dirinya pun yang jadi korban ya. Terculik dengan beberapa pemain dari pasukan tim EPOS yang cukup siap untuk menjegal langsung satu pemain dari pasukan tim Onyx. Bahkan kini Bri juga dalam masalah, mencuri kejar, posisi nggak cukup baik ya. Dia bakal membuat Bri seperti akankah mencoba untuk ditumbangkan, tapi ternyata Jonathan pun datang memberikan bantuan. Double kill pun berhasil didapatkan. Dan apakah Moment of Truth dimana triple kill pun berhasil untuk bisa terjadi, dimana Jonathan pun menjadi pemain yang sangat superior untuk bisa membuat pasukan dari tim Onyx pun kini bakal melakukan comeback di match yang kali ini. Sebuah comeback yang sepertinya akan terjadi di tangan dari seorang Jonathan ya. Meskipun gol kini mulai dikejar, tapi kesempatan untuk bisa mendapatkan Lord kedua kini terbuka lebar ya buat pasukan tim Onyx di area bawah sana. Kita akan melihat bagaimana kesempatan yang akan terbuka dari pasukan tim Onyx bisa mendapatkan Lord yang ada di area bottom lane. Zona ini dipersiapkan, dimana sayangnya ada pemain yang harus terculik dan Lord pun kini berhasil langsung didapatkan. Blessing juga dilepaskan. Sekali mencoba untuk memberikan sebuah ancaman, dimana diri terus sendiri dan harus tertembak langsung. Jonathan mendapatkan poin kill kembali. Namun saya juga harus terculik. Ada satu pemain, bahkan dua orang pemain yang kini harus tumbang terlebih dahulu dari teman-teman tim Onyx di game yang kali ini. Gak adanya dua orang pemain ini sepertinya bisa jadi salah satu masalah sih. Mereka bakalkah kehilangan momentum untuk bisa langsung memenangkan dari segi matchnya ya. Dimana area di bagian tengah juga kini mencoba dijalankan. Tembakan dilakukan, mencoba dari sebuah breveter yang tentunya seorang guys kini akan lakukan. Dan Jonathan ditumbangkan. Fiery pun juga masih cukup mudah
untuk bisa dijadikan sebuah incaran. Berhasilkan cukup mudah untuk bisa survive. Guys, berhasil melakukan sebuah double kill. Tapi Lord juga harus bisa ditahan terlebih dahulu kali ini, karena akan jadi masalah lebih juga kalau misalnya Lordnya malah mulai masuk ya. Apalagi dengan memberikan damage ke arah base, itu bakal menjadi sebuah masalah yang cukup penting yang harus bisa teman-teman dari tim EVOS pun tangani terlebih dahulu ya. Dimana di bagian top lane pun juga kini ada sebuah penyerangan tambahan. Discrack menjadi masalah, dimana serang Kaido pun juga akan mencoba memberikan beberapa serangan tambahan. Sebuah fansongnya apakah juga bakal terjadi? Sayangnya kali ini pertarungan masih belum terlalu baik untuk bisa dimasuk oleh pasukan tim Onyx. Tapi Bri kembali memasangkan lagi dengan penalti zone yang kini bakal membuat diri pun dalam masalah. Terlalu sendirian dan overcommit dari dirinya. Apakah membuat satu pemain dari pasukan tim EVOS pun berhasil untuk ditumbangkan? Namun sayangnya terjadi dan killing spree pun berhasil terkorek. Cover yang kembali harus sulit ya dari teman-teman tim Onyx. Ini ngebuat sayangnya beberapa kali inisiasi yang dilakukan oleh seorang Bri ya kurang bisa dimanfaatin nih guys. Dan ya harus cari cara yang lebih baik lagi sih untuk bisa ngebuka war ya. Bri mungkin dengan informasi-informasi yang lebih baik juga didapatkan oleh teman-teman dari Onyx yang lain ya. Yang satu buff Fiskrak yang juga kini dilakukan lagi. Kaido masih menunggu, mencoba untuk membuka momentum di mana Sensong pun kini akankah dia mencoba untuk lakukan. Tapi Jonathan cukup nekat, jadi pemain yang tumbang duluan, jadi pemain yang tadi garda depan. Dimana kini serang kita pun terus mencoba untuk melakukan penculikan karena serang Fire yang kini terlalu sendirian. Apakah berhasil selamat? Dimana kini ada seorang kita yang terus mencoba untuk mengejar, masih mencoba untuk memainkan pertarungannya. Dan batu berveter dari seorang Gears ya. Apakah bakal membuat bencana di bagian depan sana? Ini pertarungan yang lebih ke arah tawuran nggak sih guys? Kedua tim sama-sama mencoba untuk memanfaatkan dari segi war ya. Cuma mereka seringkali ya kelihatan harus terculik. Dimana tadi ada momentum kesempatan yang beberapa kali mereka bisa dapetin. Kayak misalnya tadi teman-teman dari tim Onyx ya, mereka udah dapetin cukup banyak pemain. Terus juga mereka udah dapetin Lord, tapi mereka terlalu maksa untuk membuka war tambahan, dan itu yang malah membuat mereka dirugikan. Dan apakah ini juga akan sama dari teman-teman tim EVOS, karena mereka kini malah berhasil untuk bisa mengunci ke arah Lord yang ketiga ya. Lord ketiga yang ternyata malah diambil oleh pasukan dari tim EVOS. Ini bakal menjadi salah satu keuntungan mereka. Tinggal 5 pemain yang masih ada dan Lordnya pun mulai berjalan langsung ke arah tengah. Ini bakal menjadi apakah sebuah momen kemenangan yang langsung bisa diamankan oleh tim EVOS, dan harus membuat pasukan dari tim Onyx pun dikalahkan di game yang kali ini. Sayangnya ya, gagal untuk melakukan sebuah perbedaan teman-teman dari tim EVOS. Jadi bakal mencoba memberikan kejutan di mana kemenangan pun akan berhasil untuk mereka dapatkan. Blazing Duet akan terjadi. Asam pun berhasil menculik. Sensor pun mencoba untuk dibuka. Kita pun berhasil terkena juga point kill. Namun 2-1 kerugian pun masih terjadi buat teman-teman dari tim Onyx, di mana Bri masih cukup kuat untuk bisa menahan serangan. Dibantu Fiery, tapi damage-nya sepertinya akan cukup berkurang. Belum lagi dengan sambaran Blazing Duet yang kini malah diberikan oleh Skyway. Winter dari Crown-nya tadi juga sempat menjadi masalah karena terlihat seorang Skyway pun masih cukup kuat untuk bisa bertahan di sana, dan ada Immortality yang berhasil menghalangi seorang Bri untuk melakukan sebuah eliminasi. Bahkan tersama dengan Brave Fighter, di mana Cutthroat pun juga terbuka. Gak tahu harus mencoba untuk mempertahankan dengan sekuat tenaga untuk arah base-nya, karena sepertinya pasukan dari tim EVOS pun langsung mencoba untuk all in. Namun sayangnya mereka pun dijegal. Belum lagi dengan Skyway yang harus kini malah terculik. Dan 2 orang pemain kini sepertinya harus berhasil langsung membawa endgame, dan harus membuat tim Onyx pun dikalahkan. Sayang sekali, momen yang ternyata nggak bisa ditahan dengan baik lagi oleh teman-teman dari tim Onyx, dan EVOS-nya membawa kemenangan dengan sepertinya ada tambahan dari wave minion ya, yang berhasil untuk mereka manfaatkan ya guys ya. Pani magang nggak? Lihat momen endgame yang berhasil terbuka. Lihat dulu dari beberapa statistik yang juga terjadi ya dari kedua tim.
Oke guys, ini dia. Sibuk amat Fanny-nya katanya. MVP minionnya nggak guna Fanny-nya kata Kens. Sakit amat Nathan-nya, sakit bet Nathan. Nathan udah sakit guys. Bahkan jadi salah satu pemain yang banyak melakukan point kill ya, selain seorang Kaido. MVP didapatkan oleh Bri ternyata. Cukup banyak inisiasi yang dia lakuin memang. Cuman kurang supportnya ya dari teman-teman tim Onyx. Beberapa kali harus ada miskomunikasi yang sepertinya terjadi ya. Dan ada 3 silver juga terjadi karena gak tahu Little Fire dan juga seorang Kaido untuk game yang kali ini. Abang-abangnya provinsi lawannya katanya. Syukur mudah diincer Nathannya, SP-nya strong semua kata Yox. Batang posisinya, wah badang ya. Fiskek-nya emang jadi masalah sih guys, apalagi dengan barriernya ya, yang juga bisa mengatur momentum tentunya buat teman-teman dari tim Epos guys. Dan kita dari MVP Afrian yang menjadi pemain yang berhasil ya mendapatkan keadaan yang cukup baik dan juga rating yang begitu besar nih guys, 9,8 guys. Dengan Gears yang di posisi ketiga, Skyway yang berada di posisi kedua dengan Blazing Duet yang sering kali ya mencoba untuk memborbardir pasukan dari teman-teman tim Onyx nih ya. 2 silver dari kita dan juga Asam, dan 32 berbanding 28 dengan durasi pertandingan 22 menit. Emang gamenya cukup lama sih guys. Saya juga bisa cek dan kita akan coba lanjut untuk game yang berikutnya guys. Let's go. Lanjut kita ke game yang berikutnya teman-teman ya. Game yang ketiga, semoga bisa lebih seru lagi bro. Oke. Ini ada double kill ya, momen dari Jonathan yang tadi sempat malah berhasil membuka peluang dengan triple killnya ya. Bahaya sih guys, tadi guys, padahal guys. Wah, cuman sayangnya gagal bisa melakukan momentum langsung kemenangan ya buat tim dari Onyx, dan harus malah membuat tim dari Epos melakukan kemenangan dengan tambahan wave minion yang bisa untuk mereka jalanin guys. Emang ya wave minion ternyata MVP guys tadi guys. Gak ada yang sparring katanya. Ada yang mau sekrim gak tuh guys? Bang Dimas coba untuk ngajakin ya. Kita coba ke game ketiga dulu teman-teman. Let's go.